Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang ke-67. Al-Ma'idah ayat 67. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah SWT mengatakan, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang sudah diturunkan kepada engkau dari Rabb engkau. Jika Anda tidak melakukannya, maka berarti Anda tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah SWT akan menjaga Anda dari manusia. Sungguhnya Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada kaum atau orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan apa yang sudah diturunkan Allah kepada beliau. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yaitu Al-Quran, Al-Islam, agama yang mulia ini. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan seluruh yang Allah sampaikan kepada Rasul. Dan Rasul SAW sudah melakukannya. Sudah menunaikan tugasnya, yaitu menyampaikan seluruh risalah Islam. Menyampaikan seluruh wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma unzila alaihi faqad kadzib. Allahu yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik." Aisyah mengatakan bahwasanya siapa saja di antara manusia yang menceritakan kepada Anda atau mengatakan kepada Anda bahwasanya Muhammad SAW ada menyembunyikan sesuatu dari apa yang sudah diturunkan kepadanya, ya berupa Al-Quran, maka sungguh orang itu telah berdusta. Karena Allah SWT telah mengatakan, wahai Rasul, sampaikan apa yang turunkan kepada engkau dari Rabb engkau. Juga beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Law kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman minal Qur'ani syai'an
lakatama hadhil ayah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Surah Al-Ahzab ayat 37. Aisyah mengatakan kalau seandainya Muhammad SAW itu menyembunyikan sesuatu dari Al-Quran, maka sungguh Nabi akan menyembunyikan satu ayat ini, yaitu Al-Ahzab ayat 37. Bunyi ayatnya adalah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan engkau menyembunyikan di dalam dirimu apa yang Allah SWT perlihatkan. Dan engkau takut kepada manusia, sedangkan Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Apa ini? Ayat ini berbicara ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab. Yang Zainab ini adalah sebelumnya adalah istri dari Zaid bin Haritha. Zaid ini adalah anak tiri Nabi, anak angkat, bukan anak tiri, anak angkat. Dan di dalam budaya Arab ketika itu suatu aib besar kalau seorang menikahi istri anaknya atau istri anak angkatnya. Maka ketika Nabi SAW menikahi Zainab, itu menurut orang Quraisy itu aib. Maka Allah SWT menyampaikan bahwasanya aib yang dianggap oleh orang kafir Quraisy itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu aib menurut orang Quraisy tapi bukan aib menurut syariat. Maka Nabi berarti apa? Melakukan hal yang bertentangan dengan budaya waktu itu. Budaya orang kafir Quraisy ketika itu. Makanya Nabi dicela. Ya. Menikahi mantan atau istri dari anak angkatnya sendiri. Itu aib, nggak boleh. Menurut orang Quraisy ketika itu. Maka Allah SWT mengatakan di sini, wa tukhfi fi nafsika. Nabi ketika itu menyembunyikan sesuatu dalam dirinya, yaitu ragu untuk menikahi Zainab. Kenapa? Nanti akan digunjing, dibicarakan. Wah, ini mana Muhammad menikahi istri dari anak angkatnya, Zainab. Nabi menyembunyikan itu. Wallahu mubdi, Allah memperlihatkan, Allah mengetahui. Wa takhshan nas, kamu khawatir kepada manusia. Kenapa Nabi khawatir apa? Ya, nanti dibicarakan sama orang-orang Quraisy. Akan menyebar. Oh, kenapa ini Muhammad menikahi Zainab? Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lebih berhak untuk Anda takuti. Di sini kata Aisyah, kalau seandainya Nabi itu menyembunyikan ayat ini lebih patut untuk tidak dibacakan. Untuk tidak Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kenapa? Karena akan menyebutkan apa yang ada dalam hati Nabi. Nabi ternyata kita ketahui, kalau Allah tidak menyebutkan ayat ini, kita nggak tahu. Bahwasanya Nabi ketika menikahi Zainab, itu merasa dirinya apa? Ya tidak enak. Kenapa? Karena tidak mau dikatakan oleh orang kafir Quraisy. Seluruh sahabat nggak tahu itu. Karena Nabi menyimpannya. Allah sebutkan. Maka Aisyah mengatakan kalau seandainya Nabi itu menyembunyikan suatu ayat ini lebih berhak untuk disembunyikan. Karena menyebutkan apa yang ada dalam isi hati Nabi ketika itu. Kekhawatiran beliau ketika menikahi Zainab. Begitu juga misalnya ada ayat yang lain misalnya. Nabi misalnya ditegur oleh Allah SWT ketika datang kepada beliau. Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang beliau datang kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau adalah buta, meminta kepada Nabi agar dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian Nabi ketika itu sedang berbicara dengan orang-orang pemuka-pemuka Quraisy dengan harapan mereka masuk Islam.
Allah langsung turunkan ayat apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu berpaling ketika datang seorang yang buta. Itu kan teguran dari Allah. Kalau Nabi SAW menyembunyikan ayat dari Al-Quran, ayat itu akan disembunyikan. Itu kan ayat. Ya. Teguran Allah sama saya, masa disebutkan? Secara manusiawi tidak mungkin Nabi menyebutkan itu. Karena itu Allah menegur. Maka ini Aisyah mengatakan di hadis yang pertama tadi, kalau seandainya ada orang mengatakan Nabi itu menyembunyikan ayat, tidak menyampaikan seluruh Al-Quran kepada manusia, maka sungguh dia sudah berdusta. Kalau memang Nabi menyembunyikan, maka ayat ini Al-Ahzab 37 lebih berhak untuk disembunyikan. Tapi Nabi sampaikan semua. Seluruhnya disampaikan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW dari ayat. Dan ini menjadi bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Nabi menyembunyikan ayat-ayat atau tidak menyampaikan ayat-ayat yang menyebutkan di situ keutamaan Ali dan sebagainya. Menurut mereka, ya, semuanya itu adalah dusta. Maka Nabi SAW adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, tidak satupun ayat yang beliau sembunyikan. Artinya sudah disampaikan oleh Nabi SAW seluruhnya ya kepada sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada kita semua. Dan Allah SWT sudah menjamin, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikra Al-Quran dan kami akan menjaganya. Allah turunkan Al-Quran dan Allah akan jaga Al-Quran itu dari penyelewengan, dari disembunyikan dan sebagainya sampai hari kiamat. Maka tidak ada satupun yang disembunyikan, tidak ada yang diselewengkan oleh Nabi SAW. Imam Bukhari mengatakan, Qala az-Zuhri minallahir risalah wa ala rasulil bala wa alaina taslim. Risalah itu datang dari Allah, Rasul itu menyampaikan, dan tugas kita adalah menerima. Allah SWT yang menyampaikan, menurunkan risalah ini, agama ini, Al-Quran ini. Tugas Rasul menyampaikan kepada kita. Sedangkan kita menerima dan tentunya maksud menerima, mengamalkan. Menerima dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan dalam haji wada yang diikuti oleh puluhan ribu sahabat ketika itu. Rasulullah SAW berkhutbah ketika haji wada. Beliau mengatakan apa? Ayuhan nas innakum mas'ulun anni. Fama antum qailun? Qalu nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta. Faja'ala yarfa'u isba'ahu ila sama' wa yuqallibuha ilaihim wa yaqul Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Dalam khutbah haji wada Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, Anda akan ditanya tentang aku nanti. Apa jawaban kalian nantinya? Apa kata sahabat yang hadir ketika itu? Nashhad annaka qad balaghta. Kami bersaksi bahwasanya engkau sudah menyampaikan risalah. Sudah engkau sampaikan semua, sudah engkau tunaikan seluruh kewajiban, sudah engkau berikan nasihat. Maka Nabi mengangkat telunjuknya ke langit. Kemudian mengarahkan kepada para sahabat dan mengatakan, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Maka ya juga dalam hadis yang lain, juga dalam haji wada, Nabi SAW ketika itu
menyampaikan hadis dari Abdullah bin Abbas. Nabi bertanya kepada manusia, "Ayuhan nas, ayu yaumin hadza?" Wahai manusia, hari apa ini? Mereka mengatakan, "Yaumun haram, hari yang mulia." "Ayu baladin hadza?" Qalu baladin haram atau baladun haram. Ini adalah negeri yang suci, negeri yang mulia. "Wa ayu syahrin hadza?" Bulan apakah ini? "Syahrul haram." Bulan yang mulia, ya ketika haji wada. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Fa inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sungguhnya harta kalian, darah kalian dan kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan. Seperti haramnya atau kemuliaan hari ini, negeri ini, bulan ini. Ya, hari ini yaitu ketika haji, ketika hari Arafah, hari yang paling mulia. Di negeri ini, Makkah, negeri yang paling mulia. Syahrikum, yaitu di bulan Zulhijjah, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan? Sudah disampaikan semua. Nabi SAW memberikan pesan, ala falyubaligh asyahidu al-ghaiba. Hendaknya orang yang hadir hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. La tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Nabi, jangan kalian setelah aku nanti menjadi kufur dengan saling membunuh di antara kalian. Itu wasiat Nabi ketika haji wada di antaranya. Nabi mengatakan, falyuballigh asyahid al-ghaib. Sampaikan. Yang sudah hadir, maksudnya para sahabat hendaknya menyampaikan kepada orang yang datang setelahnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya, Allah SWT memilih Rasulnya, utusannya untuk menyampaikan kepada Nabi malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Di mana Jibril ada yang terpercaya di antara malaikat. Kemudian Nabi SAW, Allah SWT memilih Rasulullah, manusia paling terpercaya, al-amin, untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada seluruh sahabat, yang mana sahabat adalah, kata Allah SWT, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Para sahabat manusia paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Maka Allah pilih mereka untuk menyampaikan risalah ini. Makanya Imam Malik mengatakan suatu perkataan beliau yang masyhur, man za'ama anna Muhammadan man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Siapa yang menyangka, mengira bahwasanya dalam agama ini ada bid'ah hasanah, perkara baru, artinya tidak ada kemudian diada-adakan. Berarti apa? Nabi berarti apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Berarti dia sudah menyangka bahwasanya Nabi sudah berkhianat terhadap risalah. Apa maksudnya? Siapa yang mengatakan bahwasanya ada ajaran baru, dia bikin ajaran baru? Berarti secara tidak langsung dia mengatakan Nabi itu tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Sehingga ada yang kelewat, sehingga dia bikinlah. Oh, ini ajaran baru. Ini ritual baru. Maka orang melakukan agama atau ritual yang tidak diajarkan, ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul, itu secara tidak langsung menuduh Nabi berkhianat. Sebab Nabi sudah menyampaikan seluruh risalah, agama sudah sempurna. Imam Malik juga mengatakan dalam ketika menafsirkan ayat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam din. Hari ini sudah aku sempurnakan nikmat. Sudah sempurna Islam itu.
Tidak perlu ditambah. Berarti kalau sudah sempurna, sudah disampaikan semuanya. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Maka Imam Malik mengatakan pada hari itu yang ada agama pada hari itu, itulah agama. Artinya ketika Nabi SAW sudah menyampaikan seluruh agama itu, yang dianggap agama pada hari itu, itulah agama. Yang tidak dianggap agama pada hari itu, tidak agama hari ini. Maka agama tidak boleh ditambah-tambah. Ibadah tidak boleh ditambah. Sudah selesai, sudah cukup. Ittabi'u wa la takhtalifu. Ikuti, jangan Anda berselisih dengan para sahabat, dengan Nabi dan Rasul. Ikuti, itu tugas kita mengikuti saja. Kenapa? Karena sudah selesai. Agama sudah selesai. Agama sudah sempurna. Agama sudah Nabi sampaikan, diamalkan, maka tugas kita hanya mengikuti saja. Tidak perlu dibikin-bikin baru. Sebab seperti tadi kita sebutkan, kalau Anda bikin sesuatu yang baru, Anda menganggap Nabi pengkhianat. Berarti Nabi tidak amanah dalam menyampaikan risalah, sehingga harus ada ibadah yang baru yang Anda bikin. Berarti Nabi kelewat ya, menyampaikan agama ini. Ada yang lewat. Maka agama sudah sempurna. Nabi sudah menyampaikan, sudah sempurna agama ini. Ikuti saja. Tidak perlu ditambah. Maka ini yang perlu kita pahami dengan baik, dan ini menjadi bagian dari akidah seorang muslim, bahwasanya agama itu sudah sempurna, Islam sudah sempurna, Nabi sudah menyampaikan dengan sempurna. Semuanya sudah selesai. Tugas kita hanya mengikuti. Allah SWT dalam ayat ini memberikan sebuah peringatan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan satu ayat saja, berarti engkau tidak menyampaikan semuanya. Itu kata Allah. Diberikan warning oleh Allah SWT kepada Rasul. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah SWT menjaga engkau dari manusia. Jadi enggak perlu takut menyampaikan risalah, Allah SWT yang menjagamu. Kata Allah SWT. Maka memang disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya dulu di awal-awal ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau itu dijaga biasanya oleh malam, biasanya dijaga oleh para sahabat, orang-orang Ansor dan sebagainya. Karena dikhawatirkan. Tapi ketika ayat ini turun, Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sudah, nggak perlu dijaga, nggak usah ada penjagaan. Allah SWT telah menjaga saya, kata Nabi SAW. Inna Allah la yahdil qawma al-kafirin. Sungguhnya Allah SWT tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kufur. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyampaikan, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakan wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, bahwasanya kalian tidaklah di atas suatu kebenaran. Tidak melakukan suatu kebenaran. Kalian bukan di atas agama. Kalian tidak di atas agama yang benar. Sampai kalian mendirikan atau menegakkan, mengamalkan Taurat dan Injil. Jadi kalian tidak bisa dianggap berada di atas kebenaran sampai kalian mengamalkan Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Tetapi apa yang terjadi? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Tetapi justru banyak di antara mereka ketika Allah SWT menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab, itu justru menambah kekufuran mereka dan menambah mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Justru mereka dengan turunnya Al-Quran
malah bertambah menjadi kufur. Kata Allah, "Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Maka jangan Anda bersedih terhadap orang-orang kafir. Ayat ini Allah SWT mengingatkan orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, bahwasanya mereka tidak mungkin dikatakan sebagai orang yang beragama atau orang yang melaksanakan yang berada di atas kebenaran kecuali mereka menegakkan atau mengamalkan Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dan juga Injil yang Allah turunkan kepada mereka, Nasrani. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Orang Yahudi atau kecuali sangat sedikit ya di antara mereka yang berpegang dengan Taurat, yang berpegang dengan Injil. Kemudian Allah SWT menurunkan Al-Quran. Mestinya mereka beriman dengan Al-Quran. Tetapi justru sebaliknya. Mereka justru bertambah kufur. Dan memang, ya bagaimana mereka beriman dengan Al-Quran? Kitab mereka saja, Taurat yang Allah turunkan kepada mereka sendiri, tidak mereka lakukan, tidak mereka amalkan. Injil yang Allah turunkan kepada orang Nasrani, itu tidak mereka amalkan. Itu kitab mereka sendiri. Bagaimana dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul? Di mana Rasul bukan keturunan Yahudi dan Nasrani. Tentunya lebih tidak beriman. Justru mereka bertambah hasad. Karena mereka menginginkan Nabi akhir itu dari golongan mereka. Ini orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya mereka apa? Bertambah kufur. Rasulullah SAW datang dengan membawa Al-Quran yang sudah menyebutkan di dalam Al-Quran itu kitab mereka, Taurat dan Injil, dan bahkan menyebutkan aib mereka, apa yang mereka lakukan, dan orang-orang tua mereka. Mestinya mereka kembali, mestinya mereka bertobat, mestinya mereka beriman dengan Al-Quran, tapi ternyata tidak. Justru mereka semakin jauh melampaui batas dan semakin kufur kepada Allah SWT. Allah katakan, "Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Wahai Muhammad, jangan, tidak usah sedih terhadap orang-orang kafir. Ya, kalau sudah disampaikan sudah. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat sedih. Ya, kalau melihat orang tidak beriman. Allah katakan dalam ayat ini, jangan bersedih terhadap orang-orang yang kafir, yang mereka sudah melampaui batas. Ketika sudah disampaikan peringatan, sudah disampaikan kebenaran, mereka tidak beriman, ya sudah. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang as-sabiun. As-sabiun sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang mereka di atas fitrah mereka. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dengan hari akhir dengan sebenar-benar iman. Wa amila shalihan, dan beramal saleh. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada bagi mereka ketakutan dan juga mereka tidak bersedih. Maka dalam ayat ini Allah SWT memanggil sebenarnya orang beriman. Menyebutkan orang beriman, orang-orang Yahudi, orang as-sabiun, an-nasara. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah dengan iman sebenarnya. Bukan hanya sekedar pengakuan. Oh, saya sudah beriman. Tapi kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Dengan dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila shaliha. Maka iman tidak hanya cukup dengan keyakinan. Tapi mesti diikuti dengan amal saleh. Bahkan amal saleh itu bagian dari iman. Maka orang yang seperti itulah yang Allah katakan, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih, tidak merasa takut di dunia dan di akhirat. Orang beriman
Di dunia dia tidak perlu merasa sedih dan takut. Fala khaufun alaihim. Tidak merasa takut. Takut itu apa? Terhadap sesuatu yang akan datang. Bersedih terhadap sesuatu yang sudah lewat. Itu bedanya. Al-khauf mimma yustaqbal wal huzun mimma madha. Artinya apa? Takut dia terhadap sesuatu yang akan datang. Oh, nanti kalau terjadi begini, begini, begini. Yang menurut perkiraan dia tidak menyenangkan. Orang beriman tidak seperti itu. Kenapa? Dia percaya kepada takdir Allah SWT. Allah sudah mentakdirkan. Tugas dia berusaha. Begitu juga yang sudah lewat. Tidak perlu bersedih. Kenapa? Sudah terjadi. Berarti itu sudah ditakdirkan. Kalau itu berupa seorang misalnya melakukan kesalahan semuanya, dia bertobat. Sudah. Tidak larut dalam kesedihan. Itu orang beriman. Dia tidak bersedih terhadap sesuatu yang sudah lewat. Tidak takut terhadap sesuatu yang akan datang. Atau was-was terhadap sesuatu yang akan datang. Kalau begini nanti, kalau begini nanti, kalau begitu nanti. Tidak. Kenapa? Ini pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah, termasuk dalam hal ini apa? Beriman kepada takdir. Karena Allah yang mentakdirkan. Maka sebenarnya iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah. Kenapa? Karena takdir itu adalah perbuatan Allah. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menghendaki. Akan terjadi begini, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan seorang menjadi orang kaya, Allah yang mentakdirkan orang menjadi miskin, Allah yang mentakdirkan seorang sakit, Allah yang mentakdirkan orang menjadi sehat dan seterusnya. Itu takdir Allah. Itu adalah beriman kepada takdir, itu adalah rububiyah Allah SWT. Allah yang mengatur semua. Maka orang yang beriman benar-benar dia tidak takut, dia tidak khawatir. Kenapa? Semuanya sudah ditakdirkan. Semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tugas kita berusaha, bekerja, berdoa, sudah. Jadi sesuatu yang sudah lewat tidak membuat dia putus asa. Yang sudah terjadi ini, ya tidak putus asa orang beriman. Sudah lewat. Tidak dia larut dalam kegelisahan, kesedihan. Yang akan datang, dia tidak khawatirkan. Bagaimana nanti rezeki saya? Bagaimana ini saya nanti? Tidak. Itu orang beriman. Di dunia dia tidak seperti itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, sedih. Di akhirat juga tentunya lebih lagi. Bahwasanya mereka ketika dimasukkan oleh Allah SWT ke surga tidak ada rasa takut. Ya, di mana di dalam surga tidak ada rasa takut, gelisah dan sebagainya. Maka ini orang beriman. Ini faedah kita beriman kepada Allah SWT dengan iman yang sebenarnya. Maka ketika kita masih ada was-was di depan terhadap sesuatu yang akan datang, atau bersedih terlalu larut dengan kesedihan, ini iman kita dipertanyakan. Ini pentingnya iman yang sebenarnya, iman kepada Allah dan hari akhir. Coba kita lihat dalam ayat ini, iman kepada Allah dan hari akhir. Dimana tadi kita katakan takdir maksud dari iman kepada Allah. Dan hari akhir, kita ingat, hari akhir. Mungkin kita menghadapi cobaan macam-macam di dunia ini, tapi ada akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka orang beriman, dia walaupun sebagai, mungkin menurut dia, seburuk apapun takdirnya di dunia ini, ada harapannya apa? Akhirat. Ketika dia sabar, ketika dia tetap husnudzon kepada Allah SWT, ada akhirat yang itu adalah kehidupan sebenarnya. Maka hilang semua sedih itu. Coba seorang kalau dia mengingat di depannya nanti dia membayangkan akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, surga Allah, apa yang dia rasakan sekarang ini mudah, tidak terasa. Kalau dia bisa membayangkan al-yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, maka yang tadinya menurut dia susah, gelisah, apa semua itu ringan. Ini faedah beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga orang beriman sekali lagi dengan berbagai macam cobaan apa semua, dia tetap tegar, sabar, tenang. Begitu orang beriman. Karena dia tahu apa? Faedah dari sabar itu apa? Pahalanya sangat besar. Nabi mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Penjara gimana orang penjara? Dibatasi.
Beda dengan orang kafir. Orang kafir bebas, mau apa saja dia. Tapi orang di penjara gimana? Dibatasi geraknya, dibatasi waktunya dan sebagainya. Begitu. Maka hendaknya kita mengetahui akan hal itu. Bahwasanya orang beriman, ya benar-benar dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah SWT melanjutkan ya dalam ayat selanjutnya, kita lanjutkan sedikit. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sungguh kami, kata Allah SWT, sudah mengambil mitsaq, perjanjian dengan Bani Israel, dengan Ahlul Kitab. Apa perjanjiannya? Untuk mereka taat kepada Allah. Untuk mereka melaksanakan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Wa arsalna ilaihim rusula. Kami sudah kirimkan kepada mereka bukan seorang rasul, rusul, para nabi dan rasul banyak yang Allah turunkan kepada orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Setiap datang seorang rasul yang tidak mengikuti hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Fariqan kadzabu. Sebagian mereka mendustakan rasul tersebut. Tidak beriman dia. Rasul ini diutus tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Mereka katakan, wah nggak benar itu rasul, berdosa itu rasul, nggak percaya kami. Sebagian mereka begitu. Sebagian lagi apa? Wa fariqan yaqtulun. Sebagian lagi membunuh nabi dan rasul tersebut. Itulah orang Yahudi. Nabi dan rasul dibunuh karena tidak sesuai dengan selera mereka. Nauzubillah. Wa hasibu, kemudian mereka apa? Beranggapan Allah takuna fitnah. Tidak ada fitnah, tidak akan ada ancaman, tidak akan ada azab kepada mereka. Itu sangkaan orang Yahudi. Ahlul Kitab, ketika mereka mendustakan para nabi dan rasul, ketika mereka membunuh para nabi dan rasul, mereka beranggapan hasibu Allah takuna fitnah. Mereka beranggapan apa? Enggak akan turun azab. Tenang baik. Fa'amu wasammu. Maka mereka menjadi buta dan tuli. Buta dari apa? Melihat kebenaran. Tuli dari mendengar kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena sudah membunuh para nabi dan rasul, perbuatan mereka. Sehingga tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan tidak mau mendengar. Kemudian Allah SWT timpakan kepada mereka azab. Kemudian apa? Kemudian mereka bertobat. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma taballahu alaihim." Kemudian Allah menerima taubat mereka. Jadi mereka membunuh para nabi dan rasul, Allah timpakan kepada mereka azab. Sebagian mereka kembali kepada Allah. Allah terima taubat mereka. Kemudian gimana? Setelah itu, tsumma amu wasamu. Kemudian kembali lagi mereka buta dan tuli. Buta dari melihat kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran. Katsirun minhum, banyak di antara mereka. Malah setelah datang kebenaran, setelah datang kitab mereka, setelah datang nabi dan rasul, mereka semakin banyak yang tuli dan buta. Buta dan tuli dari mendengar kebenaran dan melihat kebenaran. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah SWT melihat apa yang mereka lakukan. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, beberapa ayat yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Dan juga ayat selanjutnya nanti kita akan bahas khusus tentang orang-orang Nasrani. Bagaimana sikap mereka kepada Allah dan Isa. Ya, dan mulai dari ayat 72 dan sampai 75. Ya, ini berkaitan dengan orang-orang Nasrani. Kalau sebelumnya orang-orang Yahudi, ya bagaimana mereka membunuh para nabi dan rasul dan sebagainya. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.